Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardian Fahrezi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kritik dan esai. Adapun yang akan saya bahas di sini terdiri atas beberapa materi. Yang pertama ialah pengertian kritik dan esai, yang kedua perbedaan kritik dan esai, yang ketiga ciri-ciri kritik dan esai, yang keempat struktur kritik dan esai, yang kelima contoh kritik dan esai. Apa itu kritik? Kritik adalah tanggapan atau ulasan yang disertai dengan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya. Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara ringkas, kalau kita lihat dari pengertian kritik, dapat disimpulkan bahwa kritik ialah suatu kegiatan penilaian yang dilakukan terhadap suatu karya sastra, baik itu novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Adapun esai ialah suatu karangan prosa yang membahas masalah secara sekilas atau hanya satu pokok masalah, tidak menyeluruh, yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Berbeda dengan kritik, esai biasanya lebih terfokus pada suatu permasalahan yang sedang terjadi atau terjadi pada waktu sebelumnya. Contohnya ialah esai yang membahas tentang wabah COVID-19 yang terjadi sekarang. Perbedaan kritik dan esai. Perbedaan kritik dan esai dapat dilihat dari 6 aspek atau hal. Yang pertama ialah objek, yang kedua fungsi, yang ketiga sifat, yang keempat gaya, yang kelima bentuk, dan yang keenam ialah saran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing perbedaan dari kritik dan esai tersebut. Yang pertama ialah kritik. Dari segi objek, kritik biasanya ditujukan pada sebuah karya sastra. Seperti yang saya jelaskan di awal, kritik biasanya ditujukan pada karya sastra, contohnya ialah novel, sajak, puisi, dan sebagainya. Adapun dari segi fungsi, kritik biasanya berfungsi sebagai penyempurna pada suatu karya sastra. Penyempurna di sini ialah dari suatu karya sastra yang dikritik ditujukan agar dapat mengevaluasi suatu karya sastra yang dikritik tersebut dan diharapkan kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, dari segi sifat. Pada kritik biasanya bersifat secara subjektif. Bersifat secara subjektif karena bergantung pada masing-masing kritikus. Setiap kritikus atau setiap orang biasanya memiliki selera yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka penilaian yang diberikan oleh masing-masing kritikus pada suatu karya sastra juga dapat berbeda-beda. Adapun yang keempat, dari segi gaya. Gaya di sini ialah gaya bahasa. Gaya bahasa yang biasanya terdapat pada kritik bersifat baku. Selanjutnya ialah bentuk. Bentuk di sini ialah struktur dalam kritik tersebut, terdiri atas 3. Yang pertama ialah interpretasi. Interpretasi ialah bagian awal dalam sebuah kritik karya sastra tersebut. Biasanya menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam pada karya sastra tersebut. Selanjutnya ialah analisis. Analisis ialah suatu kegiatan melakukan penguraian karya sastra yang dikritik, dapat juga disebut dengan isi. Dan bagian yang keenam ialah saran. Saran pada kritik harus ada. Tujuannya agar pada karya sastra yang dikritik tersebut dapat dievaluasi jika terdapat kekurangan pada karya sastra tersebut. Selanjutnya ialah esai. Pada esai biasanya membahas tentang masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan. Contohnya seperti kemiskinan, kriminalitas, atau bencana-bencana alam. Dari segi fungsi, esai biasanya memberikan solusi atau gagasan-gagasan
pada masalah-masalah yang dibahas di dalam esai tersebut. Tujuannya agar permasalahan yang terdapat di dalam esai tersebut dapat terselesaikan. Dari segi sifat, esai biasanya bersifat objektif. Hal ini karena pada esai biasanya memiliki opini-opini atau sudut pandang tersendiri dari seorang penulis tersebut, di mana terdapat sumber-sumber dari opini-opini yang menguatkan argumen atau opini dari penulis tersebut. Adapun pada gaya pada esai yaitu bersifat dua, berupa bersifat baku dan juga bersifat santai. Esai dapat bersifat baku dan bersifat santai tergantung pada jenis esai tersebut. Contohnya esai ilmiah. Esai ilmiah kebanyakan memiliki gaya bahasa yang bersifat baku, sedangkan esai yang biasanya bersifat santai ialah esai populer. Adapun dari segi bentuk atau strukturnya, terdiri atas tiga. Yang pertama ialah pembukaan. Pembukaan biasanya membahas tentang masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang diangkat atau yang akan dibahas dalam esai tersebut. Adapun yang kedua bagian isi. Bagian isi biasanya berisi sudut pandang ataupun gagasan-gagasan yang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dibahas dalam esai tersebut. Dan bagian penutup berisi kesimpulan. Adapun saran pada esai tidak harus ada. Selanjutnya ialah ciri-ciri kritik dan esai. Yang pertama, ciri-ciri kritik. Ciri-ciri kritik ialah berisi tanggapan atau evaluasi terhadap hasil karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan mutu karya terkait baik dan buruknya. Yang ketiga, memberikan saran perbaikan. Yang keempat, walau ditulis subjektif tetapi harus berdasarkan penilaian yang jelas, tidak berpihak kepada siapapun. Adapun gaya penulisannya bersifat baku. Yang kedua, ciri-ciri esai. Yang pertama, tulisan yang membahas masalah umum atau fenomena umum. Kedua, esai berupa karangan prosa. Yang ketiga, esai ditulis secara singkat. Yang keempat, esai bersifat objektif walau ada sudut pandang, harus ada sumber yang relevan untuk mendukung pernyataannya. Dan yang kelima, esai bersifat tidak utuh atau hanya membahas satu pokok masalah saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian dari struktur kritik dan esai. Pada kritik memiliki tiga bagian struktur. Yang pertama ialah interpretasi. Interpretasi merupakan sebuah kegiatan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu kondisi karya atau latar belakang karya itu ditulis. Yang kedua, analisis. Analisis adalah struktur sebuah tulisan kritik yang kedua. Jadi, setelah disusun oleh interpretasi, maka selanjutnya tulisan tersebut perlu menjelaskan hasil analisis dari suatu karya sastra. Adapun bagian yang ketiga ialah penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai nilai atau mutu suatu karya sastra yang dikritik oleh kritikus tersebut. Yang kedua, struktur dari esai. Esai juga memiliki tiga bagian atau tiga struktur. Yang pertama ialah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, bagian ini penulis atau kamu berusaha menjelaskan tentang gambaran umum objek yang dibahas, kondisi umum permasalahannya. Contohnya, kita membahas tentang kemiskinan, maka objek atau gambaran umum dari kemiskinan tersebut yang akan dibahas. Yang kedua, bagian isi. Pada bagian isi, fokus membahas topik yang diambil serta diuraikan dengan detail gagasan yang diajukan. Biasanya, pada bagian ini langsung membahas sudut pandang penulis terhadap masalah umum atau fenomena yang dibahas. Dan bagian ketiga atau bagian penutup, pada bagian ini
penulis akan menyimpulkan pembahasan dari esainya, dimulai dari bagian pendahuluan hingga bagian isi, dan pada bagian ini harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Di sini merupakan contoh dari kritik karya sastra. Pada karya sastra yang dikritik ini merupakan karya sastra yang berbentuk puisi yang berjudul Pot. Adapun hasil kritik karya sastra secara singkat ialah berdasarkan standar kehebatan atau keindahan dari puisi-puisi yang dilahirkan oleh Sutarji, pilihan kata atau diksi yang digunakannya mengandung nilai yang bersifat estetis dan menimbulkan penggambaran yang hidup bagi para pembacanya. Dengan ukuran penilaian tersebut, bisa jadi puisi yang berjudul Pot menjadi tidak bernilai karena diksi dan ungkapannya ambigu, tidak menimbulkan penggambaran yang jelas dan pasti pada pembaca, khususnya bagi mereka yang tidak menyukai sebuah karya yang tak ada maksud secara jelas atau langsung. Pada bagian kedua ini merupakan contoh dari esai. Pada esai di sini memiliki 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan esai ini yaitu membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 96 tahun 2014 tentang bidik misi. Jadi pada bagian pendahuluan ini yaitu membahas tentang masalah atau fenomena yang diangkat, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan tentang program bidik misi. Adapun pada bagian kedua ini menjelaskan tentang gagasan-gagasan atau sudut pandang dari beberapa aspek atau penulis, yaitu pada bagian isi. Pada bagian ini terdapat penulis menyampaikan suatu gagasannya terhadap masalah yang diangkat dalam esai tersebut, yaitu menurut hemat penulis hal ini tentu merupakan suatu hal yang positif karena uang yang diperoleh tidak serta-merta cair dengan jumlah yang banyak. Pada bagian ini menunjukkan pendapat dari penulis tersebut terhadap masalah yang diangkat pada esai ini. Dan bagian penutup ini merupakan bagian kesimpulan dari isi esai yang dibahas sebelumnya, yaitu pada beberapa permasalahan di atas sebenarnya dapat diatasi dengan mengoptimalkan peran koperasi mahasiswa atau Kopma dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Sekian presentasi dari saya tentang perbedaan antara kritik dan esai. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.